untuk bisa segera pulih dari gangguan kecemasan, apa yang perlu dilakukan? Masih mengalami gangguan kecemasan disertai masalah lambung ataupun gangguan kecemasan tidak disertai masalah lambung? Jika teman-teman mau dibantu untuk lebih tenang, lebih damai hatinya, dan juga bisa lebih damai juga ketika menghadapi sensasi yang hadir, tidak terus terlibat dalam ketakutan, maka kami ada program namanya Sumfunda BB Anxiety Disorder, di mana kita akan banyak praktek di sini untuk secara langsung kita akan praktekkan bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul. Secara langsung dengan praktek, saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana melepaskan emosi-emosi yang membuat teman-teman jadi khawatir, cemas, dan sejenisnya. Dan juga tentu saja bagaimana untuk bisa menghadapi sensasi-sensasi fisik yang sering muncul. Nah, semuanya akan teman-teman dapatkan semuanya. Kita akan praktek, benar-benar praktek. Dan setelah itu teman-teman akan masih masuk di grup tersendiri. Dan kita teman-teman akan masih dibimbing melalui grup itu. Jika teman berminat, silakan WA ke sini. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, baik disertai masalah lambung ataupun tidak disertai masalah lambung, kira-kira apa ya yang bisa membantu teman-teman untuk segera pulih dari gangguan kecemasan? Saya sudah banyak bahas tentang bagaimana cara untuk pulih, dan di video-video yang sudah saya bahas itu sebenarnya teman-teman juga bisa lakukan. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang mungkin perlu pengulangan ya, mungkin perlu pengulangan-pengulangan untuk mengingatkan kembali apa yang perlu dilakukan. Jadi sebenarnya yang paling simple adalah, yang perlu dilakukan adalah jangan terus mikir. Jangan terus dipikir-pikir. Nah itu loh. Karena itu yang semakin menjadi masalah, karena terus dipikir-pikir. Semakin Anda berikan fokus, maka itu akan semakin membesar. Kan? Sekali lagi, semakin Anda berikan fokus, semakin membesar. Karena apa? Karena energi kita mengalir kepada apa yang kita fokuskan. Nah, ketika kita mengalami gangguan kecemasan, maka kita akan biasanya itu akan cenderung untuk yang fokus dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita, dengan sensasi fisik. Kita akan fokus dengan adanya yang kita anggap sebagai ancaman-ancaman. Ya, kita merasa bahwa ini akan begitu, ini akan kalau nanti begini nanti mati gimana, nanti kalau gitu kemudian komat gimana, nanti kalau begitu kemudian nanti sakit berat gimana, dan lain-lain. Jadi banyak hal di mana kita itu sering tanpa sadar, kita tuh selalu fokus pada yang tidak kita inginkan. Jadi kalau misalnya yang kita inginkan di sini, yang tidak kita inginkan di sini, yang tidak kita inginkan di sini itu yang kita selalu fokuskan. Sekarang pertanyaannya, jangan-jangan mati, ya kan? Jangan-jangan sakit cancer gitu kan? Itu kan sesuatu di mana Anda perlu merasa yakin bahwa itu Anda aman, sehingga kemudian jangan-jangan mikir seperti itu. Tapi kan sebenarnya Anda nggak mau kan? Anda nggak mau untuk mengalami sakit yang Anda pikirkan itu, atau mengalami M dan sebagainya, sehingga Anda kemudian jangan-jangan gini. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak Anda inginkan. Inilah sesuatu yang tidak teman-teman ingin mau. Jadi pertanyaannya, apa yang teman-teman mau dalam bahasa positifnya? Saya ingin lebih tenang. Ya udah, fokusnya ke sini. Saya ingin lebih tenang. Saya mau tenang. Saya mau damai. Ini difokuskan di sini. Teman-teman, masalah teman-teman biasanya yang pertama adalah di masalah di pikirannya. Dan pikirannya, kemudian emosinya, ya kan? Itu yang membuat teman-teman jadinya selalu berada di sini. Secara umum sebenarnya yang terjadi adalah ada pikiran dulu muncul, kemudian kita punya pilihan. Dari pilihan ini sebenarnya kemudian kita akan punya suatu kebebasan untuk menentukan kita mau apa, dan kita melakukan action. Di situ kita akan jadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu teman-teman kita akan punya hasil, ya kan? Ada experience, ada pengalaman. Dari pengalaman itu akan menghasilkan emosi. Dari emosi ini kemudian bisa menghasilkan pikiran lagi. Nah, menjadi masalah adalah teman-teman ketika di sini saya bilang tadi ada pilihan, ada pikiran, kemudian ada pilihan. Di bagian ini teman-teman kayak merasa nggak punya pilihan, karena teman-teman langsung kayak ada ANT yang saya sering bilang, automatic negative thought, yang sering kali teman-teman terbawa dengan pikiran itu. Teman-teman sudah merasa bahwa aku nggak pengen punya pikiran seperti itu,
aku nggak mau percaya dengan pikiran itu, tapi terus dilanjutkan, ya kan? Nah, itu karena teman-teman memilih melanjutkan sebenarnya. Memilih melanjutkan, iya, memilih melanjutkan tanpa disadari sebenarnya, ya. Kalau mau lebih detail, ada di online course mengatasi teror pikiran negatif. Saya bahas tentang bagaimana itu teman-teman itu sebenarnya kayak kenapa teman-teman jadi otomatis gitu ya, ada pikiran otomatis diambil, kemudian akhirnya membuat teman-teman jadi merasa nggak nyaman, dan seterusnya. Itu ada saya bahas di online course. Kalau teman-teman sebaiknya ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif, karena itu akan membantu teman-teman bisa untuk berdamai dengan pikiran dan juga untuk bisa mengatasi emosi dengan jauh lebih baik, dan hasilnya adalah ketenangan dan kenyamanan, ya. Nah, dari sini teman-teman, ketika kita sudah mulai kayak merasa nggak punya pilihan, kemudian jadi teman-teman jadinya akan mengalami experience kan. Experience itu jadi sensasinya, kemudian dan nyaman-nyaman dari sensasi itu, kemudian semakin rasa takut lagi. Nah, emosi-emosi yang sering teman-teman alami itu yang kemudian juga karena teman-teman nggak punya emotional awareness, ya, jadi teman-teman semakin masuk ke dalam. Oke, nah, jadi yang perlu teman-teman punya itu sebenarnya adalah bagaimana teman-teman aware atau awareness atau tahu atau sadar ketika ada pikiran, dan juga teman-teman perlu melatih emotional awareness. Emotional awareness itu sangat penting teman-teman lakukan, teman-teman tahu supaya teman-teman tahu ini gue lagi ngapain, apa yang terjadi dari diri saya. Nah, jadi teman-teman ketika misalnya ada sensasi-sensasi, karena misalnya kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya teman-teman punya gangguan lambung gitu kan, sekali lagi gangguan lambung itu kalau misalnya teman-teman mengalami gangguan lambung, kemudian teman-teman disuruh ke psikiater atau disuruh psikolog, sebenarnya kan itu masalahnya lebih dominan di pikiran. Kalau teman-teman misalnya mengalami masalahnya GERD, biasanya juga ke dokter GERD kan, dan bisa dikasih obat. Nah, yang membuat semua itu semakin bertambah atau belum selesai-selesai, padahal teman-teman sudah melakukan treatment yang bagus, adalah karena teman-teman belum memanajemen pikirannya. Ya, jadi yang perlu dilakukan adalah ketika teman-teman sekarang misalnya mempunyai rasa begah gitu kan, punya rasa begah atau punya rasa kayak panas atau kemudian kayak nyeri di sini atau di sini gitu kan, maka teman-teman yang perlu lakukan adalah teman-teman untuk belajar untuk kembali, teman-teman. Ketika teman-teman udah mulai merasakan, wah ini adalah gitu kan, wah jangan-jangan begitu, maka izinkan teman-teman untuk mengatasi itu dengan sering-sering katakan apa? Ya, sering katakan cancel dan sebagainya ya, cancel kemudian katakan positif. Atau dengan cara simpel saja teman-teman hanya belajar percaya saja bahwa teman-teman baik walaupun ada sensasi. Jadi gini, sensasi itu tidak menandakan bahwa Anda punya penyakit. Ya, sensasi fisik itu tidak menandakan Anda punya penyakit. Kalau Anda mengalami gangguan kecemasan, catat dulu ya. Kalau Anda mengalami gangguan kecemasan, ini Anda perlu pahami. Jadi sekali lagi, kalau kita mengalami gangguan kecemasan kan kita harus cek dulu semuanya ke dokter kan. Kita cek semuanya organ fisik kita, kemudian kita cek darah, ya kita cek semuanya sampai kemudian dokter mengatakan memang tidak ada masalah di fisik, baru kita akan bisa katakan bahwa itu gangguan kecemasan. Dan sehingga maka saya katakan bahwa sensasi fisik itu tidak berarti bahwa itu adalah suatu tanda penyakit. Itu akhirnya saya bilang ke situ. Anda perlu punya pemahaman atau Anda perlu punya keyakinan seperti ini. Kalau enggak, ya pikiran Anda akan terus gelayang kemana. Terus-terusan seperti itu. Kecuali teman-teman punya online course mengatasi teror pikiran negatif. Biasanya akan jauh lebih baik mengatasi ini. Bahkan dengan gampang ya, udah santai aja menyikapi pikiran yang hadir. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang kemudian biasanya teman-teman lakukan kan biasanya kan semakin, yang saya bilang tadi dibahas di awal, itu semakin fokus kan, semakin fokus dengan yang dirasakan. Aduh, sensasi sakit, aduh sampai kapan, kenapa belum hilang? Itu fokus nggak teman-teman kepada yang saya bilang di sini, yang tidak diinginkan? Dan Anda fokus teman-teman, Anda fokus pada yang tidak diinginkan. Jadi kalau gitu fokus pada yang diinginkan kan, nah fokus yang diinginkan apa? Oke, sementara, ya kan? Sementara, cepat selesai, apalagi sudah pernah, dan ini pasti juga sebentar lagi juga
seperti kemarin juga selesai, juga baik-baik saja. Nah, ini yang teman-teman inginkan kan? Nah, ini yang teman-teman mulai atur atau mulai untuk teman-teman mulai latih lah seperti itu. Latih untuk pindah dari kuadran sini, pindah ke kuadran sini. Jadi kalau pindah ke kuadran sini, pindah ke kuadran sini akan perlu proses di mana teman-teman kayak menyeberang sungai gitu ya, pindah. Jadi udah fokus tuh kayak menyeberang sungai karena biasanya dari sini pindah ke sini itu ada suatu jaraknya teman-teman. Anda perlu melalui proses tertentu untuk bisa pindah ke sini. Suatu saat Anda bisa pindah ke sini, tapi kemudian Anda pindah lagi ke sini tanpa sadari. Ya itu nggak apa-apa, normal. Karena kan kita sedang dalam proses untuk mengubah fokus kita dari sini ke sini. Ya. Dan yang perlu teman-teman lakukan juga misalnya ketika ada sensasi-sensasi lainnya, terserah teman-teman katakan sensasi apa, mata blur, kemudian misalnya perutnya bermasalah, perutnya begah, kemudian lemas kakinya, kemudian sering merasa sakit kepala dan lain-lain. Belajar untuk saya arahkan fokus saya pada saya inginkan. Nah, gitu teman-teman. Semakin kita bisa fokus pada yang inginkan, semakin bagus, termasuk emosinya. Tadi kan saya bilang tadi ada namanya emotional awareness kan. Nah, emotional awareness di mana ketika kita sudah sampai pada di mana kita ketakutan di sini, berarti kan ketakutan itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Benar ya? Maka kita perlu untuk ubah ke sini kepada yang kita inginkan. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman untuk menyadari, belajar bahwa ini tuh hanya emosi saja, ya, dan itu aman. Jadi kalau teman-teman punya buku baba cemas, ada caranya untuk bagaimana melepaskan energi emosi atau emosi yang teman-teman punya. Atau punya buku Good Bad Anxiety juga dijelaskan caranya. Jadi kalau belum punya, silahkan punya bukunya. Nah, jadi emotional awareness ini kalau teman-teman bisa pindah ke sini akan sangat bagus sekali. Caranya gimana supaya teman-teman ketika misalnya ada perasaan cemas gitu kan, ada takut, ada rasa nggak nyaman banget gitu kan, takut banget gitu kan, gimana kita bisa mulai untuk memupuk atau meningkatkan emotional awareness-nya dengan cara ya ini tuh cuma emosi, atau kemudian teman-teman tulislah, oke, ini emosi, oke, ini emosi saya, oke, ini emosi saya, ini perasaan saya. Dan kemudian teman-teman izinkan untuk melepaskan itu semuanya. Melepaskannya dengan cara cukup niat aja. Saya niatkan melepaskannya. Ada beberapa video saya sudah bahas tentang bagaimana cara melepas emosi. Ingat dalam prosesnya ketika kita mau pindah fokus, dari fokus ke sini, kemudian kita dari fokus yang tidak kita inginkan, kemudian kita pindah ke fokus yang kita inginkan, itu teman-teman bisa aja ke sini, kemudian ke sini lama, ke sini lagi, ke sini lama lagi, ke sini. Jadi kayak kita sedang melatih diri kita untuk kita bisa akhirnya semakin lama di sini, ya. Dan itu perlu proses, teman-teman. Saya ingatkan teman-teman jadi sekali lagi bahwa sebenarnya yang inti dari video ini adalah bagaimana kita untuk mengubah fokus kita pada apa kita inginkan. Itu aja inti dari apa yang saya bahas di sini. Kita harus fokus dengan apa yang kita inginkan, baik dari pikiran kita, baik dari emosi kita, fokusnya kepada yang kita inginkan. Dengan teman-teman bisa mengarahkan formulanya pada yang teman-teman inginkan, maka semuanya akan jauh lebih baik. Termasuk ketika misalnya teman-teman punya sensasi-sensasi fisik yang nggak nyaman. Ya, karena teman-teman perlu untuk melatih untuk tidak selalu memberikan ancaman. Ini kan teman-teman selalu memberikan ancaman kan di sini terus. Jadi bagaimana untuk melatih memberikan pesan aman kepada otak kita. Nah, itu yang perlu dilatih teman-teman. Ya, dan teman-teman pasti akan mendapatkan pemahaman yang baik-baik sekali setelah teman-teman punya buku baba cemas ataupun punya buku Good Bad Anxiety. Ya, teman-teman, demikian video saya. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk teman-teman kayak semacam oh iya, diingatkan lagi bahwa ini bisa, saya harus pindah fokus saya pada yang saya inginkan. Oke, demikian ya. Semoga semuanya lebih baik. Bye-bye, cemas.